Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidzirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, kita harus banyak meningkatkan kewaspadaan, karena kemungkinan murtad besar-besaran bisa terjadi. Pada hari-hari yang dekat ini, sebagai dampak program orang kafir, entah Yahudi, Nasara, musyrik, majusi, atau apa yang lain. Karena Allah telah mewaspadakan kepada kita dengan firman-Nya, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak bakal ridho kepada kamu orang Yahudi, orang Nasara, sampai kamu ikut pada mereka. Berarti programnya program pemurtatan. Waspada. Programnya program pemurtatan, waspada. Terutama Yahudi dengan musyrik paling keras. Allah juga mewaspadakan dengan firman-Nya, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpai orang yang paling keras permusuhannya kepada mukmin. Siapa? Yahudi dan musyrik. Program mereka apa? Allah juga telah jelaskan program mereka adalah program pemurtatan. Waddu law takfurun kama kafaru wa takununa sawa'a. Mereka itu pengen sekali kalau kamu itu kafir sebagaimana mereka telah kafir duluan, sehingga kamu dengan mereka nanti akan dianggap sama. Yang resikonya sangat mengerikan, sebagaimana Allah menjelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya wong kafir, siapa? Yahudi, ahli kitab, Yahudi Nasara, dan juga orang musyrik. Apa balasannya? Di neraka jenis jahanam, kekal, makhluk yang paling jelek. Yang itu amat sangat mengerikan. Bentuk kekafirannya seperti apa? Di dalam kitab Tauhid Syekh At-Tamimi ada perbincangan Muslim dengan Yahudi. Kalian sebaik-baik umat andaikan kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah.
Ini kekafiran Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, kafir. Juga ketemu dengan Nasoro. Kalian sebaik-baik umat andaikan tidak mengatakan Isa anak Allah. Kafir yang mengatakan Nabi Isa anak Allah. Bukan kafir dosa kecil, tapi neraka selamanya. Bukan kafir kecil, tapi neraka selamanya. Allah juga menandaskan laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafir siapa? Orang yang mengatakan Allah Tuhan yang ketiga dari Tuhan jumlahnya ada 3. Padahal Allah Ta'ala sendiri telah menandaskan Allah itu Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Ahad, satu, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini jelas akidah Ahlul Tauhid. Allah itu satu. Lalu resiko kekafiran tidak semata menimpa kepada mereka bila tidak tobat dengan jahanam. Di dunia juga akan diansurkan resiko kekafirannya. Sebagaimana Allah jelaskan pada surah Maryam. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhruju jibalu hatta anta aulir rahmani walada wa ma yanbaghi rahmani ayyatakhidha walada. Hampir saja langit bentet pecah, padahal ketebalannya 500 tahun perjalanan. Ini menunjukkan musibah, petaka, kemaksiatan yang kelasnya horeg, ngungkuli salon horeg. Salon horeg saja wis gak oleh, apane horeg yang ini. Bumi terbelah, hampir begitu. Gunung runtuh. Kenapa? Karena mereka mendakwa, menuduh Allah itu punya anak. Padahal nggak layak Allah itu mengambil anak. Maka hari-hari ke depan potensi murtad besar-besaran bisa terjadi. Makanya hukumnya haram. Umat Islam mengatakan selamat hari kelahiran anak Tuhan. Haram mengucapkan selamat atas hari kelahiran anak Allah. Nggak boleh, haram, murtad. Allah menyatakan sendiri kafir orang mengatakan Allah Tuhan yang ketiga dari Tuhan jumlahnya ada 3. Maka daripada itu kita wajib jaga diri, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita. Orang yang punya ilmu harus menjelaskan. Jangan menggiring umat kepada darul bawar, negeri kehancuran. Mengajak kepada umat atas nama toleransi. Golek senenge kono ngubyuki. Ikut mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan yang kamu peringati, haram. Bikin tulisan nggak boleh. Kalau pengen datang ya dakwah, nggak boleh datang ngubyuki mereka, memberikan ucapan selamat, sambutan, apapun kedudukannya, walaupun dia sebagai pejabat
namanya akidah tanggung dewi-dewi. Akidah tanggung dewi-dewi. Nggak boleh akidah A mengucapkan selamat akidah B. Nggak boleh akidah tauhid mengatakan selamat akidah syirik. Yang ada adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu bila milih syirik dan neraka, ya dia mengerahkan ya rasa-rasa no dewi. Saya nggak mungkin akan masuk bersama kamu ke neraka. Wali adin, agamaku ya agamaku, tauhid saya perjuangkan. Nah ini prinsip dasar yang harus kita miliki. Hari-hari berpotensi murtad besar-besaran hampir terjadi. Makanya ambillah pelajaran, kalau banjir di Sumatera sudah dahsyat, ini ada potensi lebih dahsyat lagi musibah. Apa? Langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir runtuh, gara-gara orang mengatakan Allah mengambil anak. Dan ini berpotensi akan diucapkan rame-rame, dimarakkan, digerakkan, diresmikan. Ini ngeri sekali. Makanya perbanyak istighfar. Termasuk pergantian tahun tidak ada acara di dalam Islam. Spesial malam tahun baru, maka setelah sholat Isya segera tidur, jangan keluar. Jangan lek-lekan semalaman hanya menyambut tahun baru. Kadang sambutannya malah bahaya. Kenapa sambutan bahaya? Bunga api niku simbol Majusi, trompet simbol Nasoro, simbol Yahudi. Bahkan berbagai macam pesta musik, pesta nyanyi, walaupun atas nama bakar-bakaran, lek-lekan, makan. Bahkan pesta miras, bahkan ada pesta zina, naudzubillah min dzalik. Ini petakannya dahsyat sekali. Kita tidak boleh madan-madani dengan suatu kaum. Makanya potensi ke depan bahaya itu berpotensi amat sangat besar. Maka supaya kita selamatkan diri mereka, untuk nahi mungkar kita walaupun pakai hati, karena kita nggak punya kekuasaan mengendalikan kondisi. Terus pun nahi mungkar pakai hati. Satu, ingkar kepada kemungkaran. Nggak boleh nyetujoni kemungkaran, hati harus ada rasa ingkar. Kemudian berdoa untuk pribadi, ya Allah kokohkan keimananku, ada rasa ingkar kepada kemungkaran. Yang ketiga, doakan orang lain, ya Allah beri mereka petunjuk. Lalu yang keempat, harus hijrah, tidak boleh duduk bersama mereka. Wala taqutu mahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Kamu nggak oleh lelungguan bersama mereka, nggak boleh. Sampai mereka membicarakan ucapan yang lain, nggak boleh. Lungguh bersama mereka itu nggak boleh. Resikonya apa? Karena itu mengundang petaka, nanti minimal kecipratan bila dekat-dekat dengan mereka. Yang Allah berpesan, wattaqu fitnatan la tusibanna ladzina dzalamu minkum khassah. Jaga dirimu dari petaka kehancuran besar-besaran yang itu tidak semata menimpa kepada yang melakukan kedzaliman di antara mereka saja. Sing api-api sok katut. Makanya ngati-ngati. Ini khotimah yang perlu kita sampaikan sebagai peringatan buat kita semuanya. Kita wajib menyebarkannya dalam rangka menjaga keselamatan entah untuk diri maupun untuk lingkungan. Maka jangan sampai menjadi korban murtad besar-besaran. Itu berisikonya sangat mengerikan. Berikutnya, tema yang kita kaji di taklim kita malam hari ini adalah bahwasanya orang ngemis, memperbanyak minta, ini menyebabkan semakin melarat. Kemarin sudah kita baca sebagian hadisnya. Di sini seolah akan kita baca lebih lengkap. Bersabda Nabi SAW, salah satu ada 3 perkara
Artinya sahih riwayat Romahu Tirmidzi. Uqsimu alaihinna, saya sampaikan sumpah untuk mengokohkan pentingnya 3 perkara untuk diperhatikan. Nabi SAW itu sudah benar, hadis sahih sudah jadi tumpuan. Apabila dikokohkan dengan sumpah, luweh kuat bener. Enggak sumpah saja sudah dipercaya. Hadis sebatas sahih saja sudah cukup. Bagaimana didukung dengan sumpah? Berarti luweh kuat lagi. Makanya perkara penting silahkan bersumpah. Termasuk menyampaikan dalil ini sahih, silahkan bersumpah. Kenapa? Contoh Nabi SAW menyampaikan perkara penting sambil bersumpah. Salah satu 3 perkara, uqsimu, saya landasi dengan sumpah alaihina akan 3 perkara karena pentingnya. Wa hadis hukum, akan saya sampaikan hadis kepada kalian, hadisan sebuah hadis, fahfadhu, jagalah. 1. Ma naqasa malu abdin min shadaqatin, tidak berkurang harta seorang hamba dari sedekah. Duwe lungne niku tidak akan membuat harta berkurang. Justru Allah berjanji memberi ganti. Harta akan berkurang habis itu apabila nyawane habis. Selama nyawa belum habis mesti diberi ganti. Sasaran sedekah pribadi, sasaran sedekah yang berada di dalam rumahnya, istri, anak, dan siapa yang berada di situ. Orang tua sudah lemah, termasuk orang tuanya ketika anak punya kemampuan. Termasuk silaturahim, itu Allah akan luaskan harta, panjangkan umur. Makanya ketika silaturahim silahkan gawa oleh-oleh. Kenapa? Sedekah. Yang paling utama oleh-oleh niku napa? Duit. Biar ekonomi melaku, dengan duit iso tuku, dagangan payu. Lek makanan seringnya sudah tumpuk-tumpuk makanan sehingga kurang manfaat. Makanya ada orang datang ke entah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu nggak duit. Kenapa? Menghidupkan perekonomian, apalagi barang-barang mahal. Itu penting. Wala dzulima abdun, tidaklah didzalimi seorang hamba madlamatan dengan sebuah kedzaliman, fasabara, dia yang didzalimi sabar alaihi atas kedzalimannya, illa kecuali zadahullahu izzan, Allah akan menambah kepada dia kewibawaannya. Kisahnya Abu Bakar pernah dimaki-maki orang. Ketika Abu Bakar diam, Nabi SAW itu senyum-senyum. Ketika merasa, loh saya dizalimi kok enggak dibela, Nabi kok malah senyum-senyum, dia membela diri. Nabi malah marah dan pergi. Akhirnya dikejar, ditanya, kenapa saya sudah dizalimi enggak dibela, saya membela kok malah engkau marah dan pergi? Dijawab, ketika kamu tadi sabar, Allah sudah kirim malaikat untuk membalas dia. Ketika kamu membalas sendiri, malaikatnya pergi, setan yang berperan, makanya saya pergi. Makanya ketika dizalimi banyak memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, di balik musibah ada kebaikan. Yang kedua katakan takdir, ini memang ujian. Yang kedua khusnudzon, ada hikmahnya. Yang ketiga ambil pelajaran, nanti akan menambah wibawa. Yang keempat ridho, ternyata ada hikmahnya. Kenapa enggak ridho? Itulah kesabaran. Lek wangi kenemenan dihukum semisal boleh, tapi sekira tinggal pergi saja, sehingga biar bertepuk sebelah tangan.
itu paling selamat, karena Allah merintahkan khudil afwa wa'mul bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Tempuhlah sikap pemaaf, anjurkan dia berbuat baik, lalu berpalinglah, tinggal ngalih. Khudil afwa wa'mul bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Itu nanti doanya mustajab. Makanya gunakan doa mustajab, karena dizolimi itu untuk mendoakan kesabaran diri dan hidayah kepada mereka. Dan Nabi SAW itu berdoa dengan Allahumma afriq alaina sabra, ya Allah curahkan kepadaku kesabaran. Kepada yang menzalimi didoakan Allahumma hdi qaumi li'annahum qaumun la ya'lamun, ya Allah beri petunjuk kaumku karena mereka belum tahu. Walaupun sakecap diwales sakecap oleh, tapi kurang maslahat. Yang lebih maslahat adalah itfa bilati yasan as-sayyi'ah, tolaan sing elek dengan kebaikan. Nanti fadilahnya faida bainaka wa bainu adawatun ka'anu waliyun hamim. Apabila antara kamu dan dia ada permusuhan, ketika kamu bisa menolak dia yang jelek dengan kebaikanmu, nanti akan berubah menjadi teman yang sangat akrab. Kewirangan mereka nanti, sehingga kamu nanti semakin mulia. Ada ceritanya, anak wong sing ngelek-ngelek, satu kesempatan kepergok di rumah makan. Sing seneng ngelek-ngelek sudah datang duluan, sing dielek-elek menyusul kemudian. Ketika tahu, langsung pesan dan dimakan, dan datang ke kasir, meja nomor sekian itu habis berapa, buayari. Baru kita tinggal ngalih. Waktunya bayar, ngapunten Pak, pun dipun bayar Pak niko wau, wes malah wisin. Oh ya, ngerpo minta maaf, tambah mulia kan, memberikan maaf. Itu ketika didolimi, sabar, nanti fadilahnya ke sana. Dan ini resep dari Allah, bukan resepnya orang emosi. Males, kapok, nah itu resepnya orang emosi loh ya. Tapi ini resep dari Allah. Berikutnya, wala fataha abdun, tidaklah seorang hamba membuka baba mas'alatin, pintu minta. Jadi terang-terangan membuka pintu untuk menjadi pengemis. Jadi minta yang boleh itu 3. 1, kena musibah hartanya habis. 2, nanggung beban. Itu yang ketiga, orang betul-betul super miskin, sumbangan panggah kurang, nggak boleh membuat proposal minta bantuan, ditandatangani orang setempat yang bisa dipercaya. Selebih daripada keterpaksaan itu, ngemis itu umumnya nggak boleh. Resikonya apa? Tidaklah seseorang membuka pintu permintaan, artinya kepada makhluk tentang dunianya, ngemis, jaluk, modelnya macam-macam, model ngamen, model bikin proposal katanya panitia pembangunan, pada itu palsu, bergaya orang jumpo, jaluk kono kene dan macam-macam, atau bergaya yang lain-lain, gayanya longo adoh, jere kehabisan bekal, kemudian ngedol barangnya murah jere larang, ketika dibeli ternyata barangnya palsu, ya macam-macam caranya. Tidaklah seseorang membuka diri pintu ngemis illa kecuali fatahallahu alaihi, Allah akan membuka kepada dia baba fakrin, pintu kefakiran. Fakir itu dzul hajah, berarti semakin minta butuhnya semakin sangat, bagaikan minum air garam. Terus pundi resikonya yang ngombe banyu yah, tambah ngombe tambah ngelak, tambah jaluk kesengsem jaluk lagi. Makanya banyaklah memberi. Au kalimatan atau kalimat yang serupa dengan itu. Itu 3 hal sudah disampaikan. Berikutnya, bahwa hadis hukum akan saya ceritakan kepada kalian hadisan sebuah hadis, fahfadhu maka jagalah. Faqala dengan pesan berikut, innamat dunya li arbaati nafarin, dunia akan diberikan kepada 4 golongan. Nah, kita harus
menempatkan posisi. Saya yang mana ya dari 4 ini? Pertama, abdin diberikan kepada seseorang, razaqahullahu malan, Allah memberi kepada dia rezeki yang melimpah. Malan itu nakiroh, berarti melimpah. Wa ilma, dan ilmu yang luas. Bahwa maka dia yattaqirabahu, menjaga ketakwaannya kepada Allah fihi, dengan harta yang dimiliki, wa yasilu fih, dan ia sambung dengan hartanya, rahimahu, rahimnya. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dia pun juga tahu milik Allah pada harta juga ada hak-hak. Fa hadza bi afdhalil manazil, ini kedudukan yang tertinggi. Ya, semoga kita diberikan yang pertama ini. Napa wau? Ilmunya melimpah, hartanya melimpah. Ilmunya, manhajnya benar, yaitu Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, pemahaman sahabat. Berarti ngaji kitab, kembali kepada generasi pertama. Amalnya benar, ilmu diamalkan, akidahnya tauhid, amalnya ikhlas, cara pengerjakannya sunnah. Setelah itu ia tegakkan sholat berjamaah, masjidnya makmur. Setelah itu ketika bermasyarakat, dia menyebarkan ilmu, dakwah dan dakwah. Ketika semuanya butuh dana, danai pisan. Dana masjid tak banguni, dana pondok tak banguni, dana fakir miskin tak siapi, dananya para dai tak siapi. Dan Nabi SAW itu sering memiskinkan diri. Keluarga sidumi kabeh, sisane orang suruh ngambil, sehingga di rumah tidak tersisa lebih daripada 3 hari, tolong dinontek. Setelah itu nanti teko lagi. Sering Nabi memiskinkan diri. Kalau kita bisa seperti itu, makanya tersisa untuk Nabi ya kendaraan untuk operasional, kuda untuk operasional, unta untuk operasional, pedang untuk operasional, bukan untuk bermewah-mewah. Sampai baju pun juga bertambal, ditandangi dewi. Anak kutu petani dewi, memerah susu binatang perah sendiri. Di rumah sibuk membantu keluarganya, nggak mengandalkan pembantu, tapi terjun langsung. Fatimah minta pembantu malah diajari, nggak apa bubuk, moco subhanallah ping 33, alhamdulillah 30, Allah Akbar 34. Kamu nanti akan diringankan menghadapi repotnya wong urip, lebih baik daripada kamu ngopeni pembantu budak diantaranya. Sehingga harta tersalur, nggak ada harta yang mandek. Apabila harta itu mandek harus dikeluarkan zakatnya. Dan mandek itu ada kepentingan yang lebih luas. Bila nggak ada kepentingan luas, makanya harta itu dibagi habis. Kepentingan luas mungkin untuk persiapan haji atau menghajikan orang, atau menghadapi kemiskinan yang ada potensi misalnya. Itu golongan pertama yang terbaik, ilmunya luas, didanai dewi, profilnya Nabi SAW. Nabi dikenal ilmunya paling luas, kekayaannya paling banyak. Tetapi sampai 3 hilal dapur nggak mengepul asap. Kenapa? Bagi habis. Itu luar biasa. Siapa yang bisa menyaingi Nabi? Selebihnya nanti akan dihisab. Selebihnya akan dihisab. Makanya orang yang hisabnya luas, longgar, mudah, yang kita berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira, itu sering berada pada harta. Ilmu juga akan ditanyakan. Ilmumu, piye amalmu, hartamu, kondi tanggiyopo, nanti akan ditanyakan. Makanya kita siap-siap menghadapi hisab. Walaupun itu halal, akan dihisab. Yang kedua, wa abdin razaqallahu ilman, seorang hamba Allah memberikan rezeki bentuknya ilmu.
Walam yarzuqhu malan, Allah tidak memberikan kepadanya rezeki bentuknya harta yang melimpah. Ilmune mumpuni, bondone pas-pasan. Bahwa sotikun niati, dia benar niatnya. Tentunya ilmunya diamalkan, didakwahkan. Berkaitan masalah harta, niatnya benar. Karena perjuangan itu butuh dana. Jeres basuki mawa iyo, ben sukses butuh pendanaan. Ya dia tidak bisa mendanai. Tapi dia memiliki niat yang benar. Yakul mengatakan, lau annali malan, andaikan saya punya harta melimpah, la ambil itu bi amali fulanin, saya akan beramal semisal amalnya si fulan sing dermawane pol. Bahwa biniyati, maka dia dengan niat yang benar tadi, fajruma sawa, maka pahala buat keduanya sama, walaupun amalnya belum sama. Makanya profil percontohan orang yang sempurna ilmu dan harta itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah, lalu katakan, andaikan saya punya seperti itu akan melakukan yang sama. Cuma saya nggak punya harta. Akhirnya dia maksimalisasi di bidang apa yang dia punya, ilmu diantaranya. Itu yang kedua. Yang ini masih bagus. Kekurangan harta didongkrak dengan lau, andai, sehingga nanti derajatnya disamakan. Kemudian wa abdin, yang ketiga, diberikan kepada seseorang razaqallahu malan, Allah memberinya harta, walam yarzuqahu ilman, Allah tidak memberikan kepadanya rezeki ilmu. Tentunya dicepai ganjipu, sehingga fokusnya untuk dunia saja. Yuhbitu fi malihi bi ghairi ilmin, punya mana yastakhdimu. Khobato punya mana yastakhdimu, ia jadikan sarana harta itu fi mali, pada hartanya, bi ghairi ilmin, tanpa pentasarufan pakai ilmu. Berarti penggunakannya harta tidak dikelola pakai ilmu. Nah, ini bahaya sekali. Orang diberikan rezeki yang melimpah, nggak punya ilmu, dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. La yataqi fihi rabbahu, tidak ia gunakan menjaga diri, tidak ia gunakan untuk menjadi orang yang takwa dengan hartanya, untuk berhadapan dengan Allah. Wala yasilu fihi rahimahu, hartanya juga tidak ia gunakan untuk nyambung rahim, bantu bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, pamannya, bibinya, dan kerabat yang lain. Nggak ia gunakan untuk modal silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fihi hakon, dia juga tidak mau mengetahui Allah punya hak pada harta, sehingga ia nggak menggunakan untuk kepentingan yang Allah inginkan. Bahwa maka orang yang seperti itu bi'akhbathil manazil, punya kedudukan paling welek, na'udzubillahi min dzalik, punya kedudukan yang paling jelek. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa abdin, dan seseorang lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, Allah tidak memberikan rezeki kepada dia harta dan ilmu, dicepai tapi gah. Kalau ilmu gah, harta memang Allah yang mengendalikan, termasuk kalau harta itu kauni. Siapa yang dibikin mudah rezeki, siapa yang dibikin sulit itu kauni. Tapi lah ilmu itu syar'i. Sehingga moh ilmu sebatas cari dunia tapi gak entuk apa-apa. Bahwa yakul, dia mengatakan, lau annali malan, andaikan saya punya harta, la ambil tu fi bi amali fulan, niscaya akan saya gunakan beramal dengan harta semisal si fulan. Untuk apa? Ya untuk kemaksiatan.
Karena walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, wong kafir menggunakan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Semisal kayak istrinya Abu Lahab, Allah mengancam dengan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Di leher istrinya Abu Lahab itu ada fi jidha hablum min masad, tali dari masad, tali dari serabut yang dilingkarkan di lehernya kemudian dibakar. Kenapa? Karena dulu Grimbyang punya sandangan emas perak melingkar di telinga, melingkar di leher, melingkar di jari, melingkar di pergelangan tangan, melingkar di pinggul, melingkar di perut. Itu barang yang melingkar kabeh itu barang serba emas. Ternyata ia serahkan kepada suaminya untuk menghalangi dakwah, sehingga para pedagang itu dilarang melayani bila pembelinya umat Islam. Lah aku ora kepayen gimana? Apamu nggak mendapatkan masukan dari pembeli muslim berapa? Wong Islam yang mau beli kepada saya sekian-sekian, omsetnya sekian, nggak saya layani, berarti saya tidak mendapatkan omset itu, dijoli. Kamu nggak kepayon karena pembelinya muslim nggak boleh, berapa? Aku 1 juta, dijoli 1 juta. Kamu berapa? Aku 2 juta, dijoli 2 juta, senada dengan itu. Sehingga kaum muslimin diharapkan nanti hancur karena mau belanja, tidak ada yang mau menjual barangnya. Itu fungsinya hartanya untuk itu, untuk menghalangi jalan Allah. Mungkin kalau perang untuk membeli senjata menghancurkan kaum muslimin, atau sebab-sebab yang lain menggunakan harta. Itu namanya wong kafir menggunakan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Makanya istrinya Abu Lahab nanti akan dihukum yang semisal di lehernya ada merah-merah perhiasan karena untuk menghalangi yang hak, diganti dengan api yang membara melingkar di lehernya dan tempat-tempat melingkarnya perhiasan yang melingkar pada dirinya. Atau harta itu digunakan untuk senang-senang, untuk makan-makan saja, sebagaimana gayanya hewan, hartanya habis untuk makan. Yang pesan Nabi SAW, al-mu'minu yakulu bi mi'an wahidin wal kafiru yakulu bi sabati am'a. Wong iman itu malu makan pakai 1 lambung, artinya makan itu sesukanya untuk memulihkan tenaga ketika sudah kuat berkarya. Sementara wal kafir yakulu bi sabati am'a, wong kafir itu kalau makan menggunakan 7 lambung, memang untuk pesta makan. Ketika sudah kenyang untuk apa? Sebatas seneng. Bukan mengokohkan tenaga untuk beribadah, sebatas seneng. Dan itu gayanya gaya hewan kalau begitu, sebatas makan seneng-seneng. Makanya orang kafir itu dikewan-kewanake dini Allah. Mana dalilnya? Walladzina kafaru yatamata'un wa ya'kulun kama ta'kulu an'am wan naru maswalahum. Pada surah Muhammad atau surah Al-Qital. Orang-orang kafir itu makan senang-senang seperti gayanya hewan, dan neraka tempat kembali mereka. Sehingga harta berapapun habis untuk dimakan. Adhabtum thayyibatikum wastamta'tum, biar sudah tok entek nih rezeki baik yang kuberikan kepadamu, sebatas kamu gunakan untuk seneng-seneng. Nek seneng-seneng hewan, makan turu lemu masih mending. Kenapa nih hewannya lowemu didol beleh, nah uangnya gak mungkin akan dijual dan disembelih, sehingga lebih hina daripada binatang. Itu orang yang gak punya ilmu ketika menggunakan harta untuk kemaksiatan, ternyata celaka. Ada juga orang yang
nggak punya harta juga nggak punya ilmu juga celaka. Kenapa? Karena melihat mereka pesta dia mengatakan, andaikan saya punya harta semisal dia, saya akan berbuat semisal dia juga. Lau annali, malan andaikan saya punya harta, la amil itu saya akan berbuat fi pada harta bi amali fulan sebagaimana perbuatan si fulan. Bahwa maka dia biniyatihi dengan niat sing elek, fawizruhuma maka dosa keduanya sawaun sama. Sing sitok jelas pesta, sing sitok menginginkan andaikan saya punya semisal dia, nanti dosanya sama. Itu ngeri. Itu tadi dunia untuk 4 orang. Makanya supaya kita pilih yang pertama. Kenapa yang pertama mau? Diberikan ilmu, hartanya melimpah, digunakan untuk modal perjuangan. Ini terbaik. Yang kedua masih baik, diberikan ilmu cuma nggak punya harta, dia mengandai. Andaikan saya punya harta, semisal dia akan berbuat, nanti akan disamakan. Satu terbaik, nomor 2 disusulkan. Nomor 3, orang yang diberikan harta tapi nggak punya ilmu sehingga hartanya untuk kemaksiatan, hancur dia. Yang keempat, luwih hancur, nggak duwe apa-apa, ilmu maupun harta, roh wong elek, pengen andaikan saya punya semisal dia akan berbuat semisal dia, ngerekoso dia. Itu tadi 7 pelajaran penting. Yang pertama, 3 hal supaya dijaga, yang 4 dunia untuk 4 orang. Itu 7 pelajaran penting. Apa tadi? 3 wasiat pertama, harta tidak berkurang karena sedekah, karena Allah memberikan ganti. Yang kedua, ketika orang dizalimi memberikan maaf, maka dia ditambah mulia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika orang itu membuka pintu ngemis-ngemis, bukan tambah kaya tapi tambah miskin. 3 hal jagalah. Itu sudah 3 rangkuman. Kemudian 4 sisanya adalah dunia untuk 4 orang yang sudah kita sebutkan berulang-ulang. Demikian yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, disilahkan. Yeah. Salah satu dibolehkannya meminta berarti orang yang benar-benar super miskin, tapi tidak semuanya orang seperti itu mau minta-minta, karena hasil tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, sehingga orang tersebut mempertahankan tidak meminta-minta, akhirnya mati kelaparan. Pertanyaannya, kematian orang tersebut mati dunia atau mati dunia? Yo kayak ini nyata atau gambaran ini? Kayak enggak lah. Karena Allah juga menyebutkan lisaili wal mahrum wa fi amali hakumau lisaili wal mahrum. Pada harta mereka itu selalu menyisihkan. Berarti ini kewajiban orang yang punya harta, harus selalu mencadangkan. Untuk siapa? Lisail, orang sing kepaksa minta, terpaksa minta. Atau yang kedua, jadi randoyo popo, tapi dia itu tidak minta. Itu ada. Tapi nganti gak minta itu malah kebablasan mati, kayak enggak lah. Kayak enggak. Kenapa? Itu dari cakupan pembahasan ayat itu enggak masuk pada pembahasan seperti itu. Karena Allah sudah menjelaskan enak wong si miskin tapi enggak minta-minta. Andai kan minta-minta sebatas butuh minimal itu boleh, tapi itu tidak minta-minta. Tapi Allah tidak mencela, justru itu yang paling mulia. Yang janji Allah adalah wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang mencukup-cukupkan akan diberikan kecukupan. Gimana? Miskin nggak meminta, ya aku apa sarapan rene tak poso. Ternyata dengan modal minum Allah memberikan berkah. Maknanya seperti itu. Ketika nggak ada yang dikonsumsi, ketika berbuka sudah dapat tunjuk ngombe wae, karena al-ma'u tahur atau pembersih. Lalu yang ketiga, ketika orang itu asik dengan puasa, itu so lali mangan, tidak mangan wareg.
asik puasa lali mangan, nggak makan karena puasa, karena asik itu malah kenyang. Siapa contohnya? Nabi itu asik puasa malah hilang kelaparan. Nah ternyata seperti itu. Kalau alam, jadi semoga saja tidak ada gara-gara tidak minta malah mati keluhan, semoga saja nggak ada. Kalau ada ya kayaknya ya memang itu sebagai sebab tergiring dia kepada mati. Tapi wong jatah matinya teko itu disupli apa nggak masuk, diinfus orang itu mau mati, masuk nggak infusnya? Nggak iso masuk. Dan itu janji Allah, dan orang itu tidak akan kehabisan harta kecuali jatah matinya teko. Lek mati pancen habis tenanan. Makanya selagi mati belum teko itu mesti enek penggantinya. Wallahu alam. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.